Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini. Jazakumullah khair barakallahu. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk duduk berkumpul di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membacakan ayat Al-Quran dan mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya, ampunan dan penjagaannya. Wa haffathumul malaikah, dan Allah akan perintahkan malaikat untuk mengelilingi mereka, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid yang masih di bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis shalihin, yaitu dalil yang datang bahwasanya sebab awal terjadinya kekufuran anak Adam, manusia, terjadi kekufuran pada manusia, dan pula sebab mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama tauhid, meninggalkan agama para nabi, adalah al-ghulu fi sholihin, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, jadi kesyirikan pertama kali terjadi di bumi adalah bentuk berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Bagaimana awal manusia meninggalkan ajaran nabi mereka adalah dengan al-ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Telah kita bahas dua atau tiga dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama ayat di surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu dalam agama kalian. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Jadi Allah panggil mereka dengan ahlul kitab. Ini bentuk sanjungan, ya, bentuk untuk menarik hati mereka agar mereka mau menerima Islam, mereka mau menerima nasihat. Ya, tidak Allah panggil mereka dengan kafir, musyrik. Dengan ahlul kitab. Apa bentuk gulu ahlul kitab dalam agama mereka? Orang Yahudi. Apa bentuk gulu mereka, Kang Iqbal? Yahudi menganggap siapa? Uzair. Menganggap Uzair. Ya, menganggap Uzair sebagai anak Allah. Nah, kalau Nasara apa baga? Nah, mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah.
yang dinukilkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara Al-Masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Nabi Isa anak Allah. Ya, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itulah ucapan mereka dengan lisan mereka. Mereka menyerupai orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi ada orang-orang kafir sebelum mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Kaum musyrikin Quraisy. Apa bentuk ghulu mereka? Allah punya anak. Siapa yang mereka katakan anak Allah itu? Naam. Ya, Kang Abai? Nabi Isa. Enggak, kaum musyrikin Quraisy. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka mengatakan tadi Yahudi Uzair anak Allah, Nasrani Isa anak Allah. Mereka itu hanya ikut-ikutan, kata Allah itu. Mereka ikut-ikutan dari kaum musyrikin sebelum mereka. Yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Nah, apa jawabannya? Malaikat banatullah. Al-malaikatu banatullah. Ya, malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ghulu mereka, ya, kaum musyrikin. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga ayat yang berikutnya tentang tafsir surat Nuh ayat 23. Pertama kali terjadi kesyirikan di bumi adalah pada zaman Nabi Nuh. Ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Dan betapa sabarnya iblis membuat makar, ya, kesyirikan, kekufuran beribu tahun. Ya, soalnya yang membuat patung-patung tersebut tidak menyembah 5 orang soleh ini. Anak-anaknya pun tidak menyembah 5 orang soleh itu. Cucunya pun tidak menyembah patung 5 orang soleh itu. Barulah setelah generasi di mana tidak diajarkan lagi tauhid. Nusiyal ilm, kata Abdullah ibn Abbas di sini, wa nusiyal ilm, dan ketika ilmu sudah dilupakan. Orang tua tidak lagi mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, mereka lebih fokus terhadap ilmu dunia, ubidat. Barulah pada saat itu disembah. Ya, barulah pada saat itu disembah 5 patung tersebut. Nah, dan mereka didatangi kembali oleh iblis. Ya, satu generasi saja berumur berapa? 1000 tahun bisa jadi, kan? Ya, berarti kalau 4 generasi saja 4000 tahun iblis menunggu untuk membuat makar syirik. Iblis sabar, ya. Nah, iblis saja bersabar. Dan orang-orang kufar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula di surat Al-Anfal, wa yunfikuna amwalahum. Nah, mereka menyedekahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar mengeluarkan harta mereka, padahal mereka tuh orang yang sangat pelit. Ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, surat Al-Anfal ayat 36. Nah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka benar-benar akan meninfakkan harta mereka itu dan kemudian akan menjadi
kerugian untuk mereka dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir mereka ke jahanam akan dikembalikan. Baik. Jangan dikira mereka pelaku maksiat tidak bersabar dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, maka dengan itu ahlul haq, mereka yang di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang di atas kebenaran, jangan justru lemah. Jangan justru mudah untuk mundur balik kanan ketika mereka sedikit diuji, mereka diberi musibah, rintangan dalam mereka memegang kebenaran. Dan sudah pasti ya, setiap seseorang dia memegang kebenaran itu sudah pasti rintangan akan datang kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum ila qiyamis sa'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terus ada sekelompok kecil dari umatku, mereka di atas kebenaran, tetapi tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan pula orang-orang yang menghina mereka, merendahkan mereka. Itu sudah pasti. Ya, kelompok tersebut akan terus dihina, akan terus dilecehkan. Ya, tetapi Allah akan terus jaga kelompok tersebut. Baik. Ini sudah kita bahas. Kemudian ini soalnya kemarin kebanyakan ikhwah nggak datang ya. Nah, hadis yang ketiga, ya, ini larangan atau sebab terjadinya kekufuran pertama kali pada manusia, dan sebab utama manusia meninggalkan tauhid adalah al-ghulu fi sholihin, yaitu berlebihan terhadap orang saleh. Sampai sekarang ini, ya, senjata iblis di awal dia lancarkan kepada kaum Nabi Nuh sampai sekarang ini mujarab ini. Ya, mujarab untuk menyelewengkan tauhid kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berlebihan terhadapku, ya, memuji Nabi berlebihan, memuliakan Nabi, mencintai Nabi berlebihan. Mencintai Nabi apa hukumnya? Wajib. Memuliakan Nabi apa hukumnya? Wajib. Memuji Nabi apa hukumnya? Wajib. Tetapi ketika cinta, memuliakan atau memuji tersebut berlebihan, ya, disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirik. Ya. Kalau di Indonesia nggak tahu apa nama sektenya. Kalau yang banyak adalah di Pakistan, di Bangladesh, India. Yaitu sekte kelompok mereka penyembah Nabi Muhammad SAW. Memang mereka sembah Nabi Muhammad itu di 3 negeri ini. Ya, itu paling ketara ya, paling nampak kelompok mereka di sana itu. Ada sedikit saja yang mencela Nabi, pernah di Pakistan langsung nggak banyak, dibunuh langsung. Ya, nah, menyetarakan Rasulullah SAW dengan Allah. Mereka berdoa ke Rasulullah SAW. Ya, di sini kata Rasulullah SAW, "Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Maka katakanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. La tutruni, jangan kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani mereka telah berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjadi nggak sekarang? Terjadi. Ada syair Busiri. Ya, ini banyak dibaca oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia ini. Ya, Busiri, syair al-Busiri. Di sana disebutkan, wa ilmuka ilmul lawh wal qalami, dan ilmu yang ada pada dirimu ya Rasulullah adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu qalam. Berarti ilmu gaib tuh, ilmu ketetapan takdir. Ya, diketahui oleh Nabi SAW. Seluruh nabi, malaikat nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ilmu gaib. Ya, apalagi yang ada di lauhul mahfuz.
Kemudian disebutkan pula di sana, wa min judika ad-dunya wa dhurrataha. Dan termasuk dari kedermawananmu ya Rasulullah adalah dunia ini dan madunya. Maksudnya akhirat. Ya, jadi yang menciptakan dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptain apa ya? Nah, dan banyak lagi kata-kata pujian sanjungan yang itu melampaui batas menyetarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, sanjunglah, pujilah Rasulullah SAW dengan pujian apapun, asal jangan kau katakan Muhammad itu adalah putra Allah. Hanya itu saja, nggak boleh. Selebihnya katakan apa yang mau kau katakan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berlebih-lebihan. Baik, kita masuk ke dua dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian sifat melampaui batas. Karena sesungguhnya binasa manusia sebelum kalian karena sebab berlebih-lebihan, al-ghulu. Baik. Ada sebab wurudnya hadis ini disebutkan di sini. Hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis Abdullah ibn Abbas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Muzdalifah menuju Mina, berarti tanggal berapa ini? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, Rasulullah tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Kemudian beliau berangkat ba'dal maghrib ke Muzdalifah. Rasulullah menginap mabit di Muzdalifah satu malam. Di pagi hari setelah Rasulullah berdoa di Masy'aril Haram, Masy'aril Haram itu sekarang adalah masjid. Ini penting ya. Antum ingatnya, kalau enggak tulis saja kalau antum mbak ini. Jadi daripada nanti sebagian orang nyari-nyari Masy'aril Haram itu di mana beberapa bukit yang ada di sekitar Muzdalifah. Masy'aril Haram itu adalah masjid yang dibangun sekarang ini oleh pemerintah Arab Saudi. Di situ Rasulullah SAW berdoa, doa mustajab, ya, doa mustajab di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah bagi para jamaah haji. Di Masy'aril Haram. Nah, di pagi hari tersebut, ya Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berdoa, beliau berangkat ke Mina. Ya, beliau berangkat ke Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang ke Abdullah bin Abbas, "Ilqatli hasa." Tolong ambilkan kerikil haso. Ya, kerikil-kerikil kecil bahasa Arabnya adalah apa? Haso. Kalau batu-batu besar itu namanya sokhr. Ya, sokhr. Nah, Abdurrahman ibn Sokhr. Sokhr itu artinya apa? Batu. Ada lagi sokr. Sokr itu artinya yang menjadi kebanggaan orang Abu Dhabi Dubai ya. Yang menjadi kebanggaan mereka, elang kecil. Bukan semua elang itu sokr. Raja Wali dia elang kecil. Ya, itu. Nah, itu bahasa Arabnya adalah sokr. Sokrun. Nah, ilqatli haso. Kata Rasulullah SAW, ambilkan haso. Batu-batu kecil, yaitu kerikil-kerikil kecil. Falaqattu lahu sab'a hasayat. Hunna hasal khadf. Kemudian aku ambilkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kerikil kecil. Ya, yang untuk dilempar. Faja'ala yanfudhuhunna fi kaffihi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan di telapak tangan beliau, wa yaqul amthalu haula'i farmu. Seperti sebesar inilah kerikil yang kalian lempar itu. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama ini. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Karena binasa umat sebelum kalian karena sebab berlebihan terhadap agama. Ya, terlebih ada lagi
kisahkan bahwasanya melempar jumroh itu adalah melempar setan, yang melempar iblis. Ya, itu Israiliyat yang enggak datang hadis atau ayat bahwasanya Nabi Ibrahim melempar setan, melempar iblis. Itu enggak ada ayat, enggak ada hadis sahih. Yang datang adalah kisah-kisah Israiliyat. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, tiba-tiba datang setan mau mengganggu, menggoda Nabi Ibrahim alaihi wassalam, intinya untuk menghalangi untuk tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Nah, dilemparlah setan tersebut oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai 7 kali. Nah, untuk simbol apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian itu ditetapkan dalam syariat Islam melempar jumratul aqobah, ya. Nah, melempar setan. Banyak kemudian orang-orang berlebih-lebihan nggak, ya, dalam melempar jumratul aqobah tersebut. Dia betul-betul meyakini itu adalah setan. Ya, yang dilemparnya adalah setan. Mana setan teh mana? Terus yang dia lempar batunya besar. Bukan batu lagi, sendalnya pun dia lempar. Nah, kemudian cara melemparnya pun sambil apa? Mutar-mutar atau sambil mutar-mutar, sambil jungkir balik. Sekuat-kuatnya dia melempar jumratul aqobah. Sambil dia teriak, bukan yang dia teriakkan Allahu Akbar lagi. Harusnya kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi dasar setan, engkau ceraikan aku dan istriku. Engkau jadi ini dan itu. Ini banyak terjadi, ya. Faraqta baini wa baina zaujati. Baina zaujati. Seperti itu. Nah, jadi sangat mudah seseorang untuk ghulu, untuk berlebihan ketika melempar jamratul aqobah, ya. Nah, batu-batu besar, banyak sendal di sana. Nah, dan apa istilahnya? Tidak tertib ini. Pokoknya kacau lah orang di saat itu. Tapi sekarang kan udah ada 4, ya, 3 tingkatan atau 4 gitu. Nah, jadi lebih tertib orang. Kalau dulu masih, ya tuh di sana banyak terinjak-injak, yang banyak kecekek-cekek tuh orang tuh di situ. Di tanggal 10-nya, soalnya seluruh manusia pada saat itu melemparnya di tanggal yang sama, di satu jumrah. Ya, berbeda tanggal 11, 12, 13 itu di Jamarat. Nah, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ya. Nah, kemudian walaupun sebab diucapkannya hadis ini adalah karena sebagian orang ghulu dalam melempar jamarat, tetapi ini umum maknanya. Iyyakum wal ghulu fid din, itu kata Rasulullah SAW. Jauhilah oleh kalian sikap melampaui batas dalam agama ini. Apa yang kita ambil dari Rasulullah SAW tentang Islam ini? Apa yang kita ambil dalam agama, dalam Islam yang datang dari Nabi SAW, apa aja yang kita ambil? Ada 4 yang kita ambil dari Nabi SAW. Agama, yang dimaksudkan agama. Iyyakum wal ghulu fid din. Ad-din yang kita ambil dari Nabi SAW 4. Yaitu apa? Aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Ya. Nah, dengan itu tidak boleh kita berlebihan dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak. Ya, baik. Iyyakum wal ghulu fid din. Nah, dan hampir, ya, tidak ada kebid'ahan terjadi kecuali mesti di sana ada al-ghulu. Mesti di sana ada sifat melampaui batas. Ini contoh, kita bahas semua insyaallah. Nah, karena ini penting, ya, dan ini syubhat dan wajib untuk kita tahu perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah, yaitu dari sisi al-ghulu, ya. Yang pertama adalah dalam hal akidah. Kita tidak boleh berlebihan dalam hal akidah. Nah, yang pertama dari akidah, tadi ada 4 hal, ya, akidah, ibadah, muamalah, dan apa? Akhlak. Dalam hal akidah, yang pertama dalam mensucikan Allah, subhanallah, mensucikan Allah.
Apa hukum kita mensucikan Allah? Wajib, ya enggak? Kita mengucapkan subhanallah. Nah, ta'ala Allah amma yasifun. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran mengecam kaum musyrikin yang mereka menyifati Allah dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, anak lah, ada Tuhan atau ilah lain lah selain Allah, lalu kita Allah dan hal-hal yang lain. Nah, dan bagaimana ya banyak dari ahli bid'ah mereka berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Coba, siapa itu contohnya? Kang Widi apa? Nah, siapa itu? Apa? Contoh berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah, ahli bid'ah. Nah, kalau Anda kasih tahu satu, nanti bisa jawab selanjutnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh? Kang Halim bisa? Contoh berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Tadi Anda bilang, tunggu dulu. Berlebih-lebihan, mensucikan Allah hukumnya apa? Wajib kan? Nah, tapi berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah, itu bisa jatuh pada kebid'ahan, bahkan kekufuran. Gimana Bang Felis? Apa Baga? Silakan contohnya dan sektenya. Ini apa? Nama Allah menolak nama Allah. Nah, menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah atau sebagiannya, itu bentuk mereka mensucikan Allah. Niatan mereka, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya mereka tuh niatnya, tujuan mereka itu untuk mensucikan Allah. Mereka mengambil ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Benar nggak? Benar kan? Tetapi mereka berlebih-lebihan dalam memahami ayat tersebut dan ayat-ayat yang lainnya tentang Allah tidak seperti makhluknya. Al-Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ini mengambil pemikirannya dari Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham kembali kakek gurunya itu ke Labid ibn A'sam. Siapa Labid ibn A'sam? Siapa Labid ibn A'sam? Yahudi yang menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, nama Yahudi ini namanya Labid ibn A'sam. Nah, karena Ja'ad ibn Dirham ini dia punya pemikiran, tapi orangnya tidak fasih. Karena itu dia tidak bisa menyebarkan pemikirannya. Tapi dia punya murid satu, namanya Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan orangnya pandai, dia cerdas, kemudian dia punya kefasihan lisan, sehingga banyak pengikutnya. Karena itu dinisbatkan kelompok ini ke Jaham ibn Safwan, Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Bahkan semua yang tadi sebenarnya Mu'tazilahnya, Asy'ariyah semuanya itu sebagian ulama itu menyebutnya mereka adalah Jahmiyah. Begitu saja. Karena satu nama, satu sifat ditolak itu sudah mengikuti seperti Jaham ibn Safwan. Nah, Jahmiyah, apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka nama Allah itu cuma satu dan sifat Allah pun cuma satu. Nggak boleh kita menetapkan nama-nama yang lain selain yang satu ini. Tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat yang lain kecuali hanya satu sifat ini. Nama yang mereka tetapkan hanya nama Allah. Sifat yang mereka tetapkan hanya sifat wujud. Sifat wujud. Ya. Ketika kita tanya, kenapa kalian menolak nama Allah yang lain, seperti misalnya As-Sami', Al-Basir, kata mereka, kalau kita tetapkan untuk Allah nama dan sifat As-Sami' dan Al-Basir, berarti kita telah serupakan Allah dengan makhluknya. Bukankah manusia atau makhluk mempunyai sifat mendengar dan melihat? Bukankah mereka pun dinamakan juga yang melihat dan mendengar?
Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Ya. Ini manusia nih sami'an basira. Ya. Nah, untuk kita sucikan Allah dari sifat makhluk dan dari nama makhluk, maka wajib kita untuk menafikan nama As-Sami' Al-Basir untuk Allah dan kita nafikan pula sifat As-Sam' wal Basar untuk Allah. Ya sini. Begitu pula nama-nama yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Ar-Rauf, Al-Malik semuanya. Karena itu ada pada manusia, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir itu ada pada manusia. Tapi mereka luput satu. Sifat apa tadi yang mereka tetapkan? Sifat wujud. Cara bantahnya ini di dalam kitab Tadmuriyah ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, mereka luput dari sifat al-wujud. Ketika kita tanyakan kepada mereka cara membantah mereka nih Al-Jahmiyah. Kalian tolak nama Allah As-Sama' Al-Basar iya, atau sifat Allah As-Sama' Al-Basar iya. Nama Allah As-Sama' Al-Basar iya. Kenapa? Karena makhluk mempunyai nama dan sifat itu iya. Kalau Allah enggak kan? Kalau Allah, nama Allah hanya untuk Allah saja. Sedangkan tadi sifat apa namanya? Sifat apa yang mereka tetapkan? Wujud. Bukankah makhluk pun mempunyai sifat wujud? Kita tanyakan pada mereka nih. Ini cara membantah mereka nih. Bukankah makhluk pun mempunyai sifat wujud? Mereka akan menjawab, iya. Tetapi wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Di situ mereka pintar gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang kita katakan lagi kepada mereka? Nah, demikian pula lah mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk, melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk, wajah Allah, mata Allah, kaki Allah, jari Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya. Turunnya Allah ke langit dunia, tingginya Allah di atas seluruh makhluk, di atas arsy, itu berbeda dengan tingginya makhluk, berbeda dengan turunnya makhluk, seperti itu. Ya. Ini cara membantah mereka. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah, yang kedua tadi apa? Yang pertama Jahmiyah, yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka berlebihan dalam mensucikan Allah dengan menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama-nama Allah. Mereka tetapkan seluruh nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Muhaimin. Mereka tetapkan semua itu. Tapi untuk sifat tidak. Allah Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah Maha melihat tetapi tidak punya penglihatan. Kenapa? Kita tanyakan. Kenapa demikian? Mereka macam-macam ya, apa namanya? Imajinasi mereka tuh entah gimana ya. Jadi kalau kita tetapkan untuk Allah sifat mendengar, nah berarti kita tetapkan ada Tuhan lain selain Allah. Ada Tuhan mendengar. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifat maha melihat, berarti kita tetapkan untuk Allah Tuhan lain. Ya, ada Tuhan yang maha melihat. Jadi untuk menetapkan tauhid, kata mereka, tauhid adalah nafyu sifat. Nah, itu ditulis atau diingat. Ini adalah pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Yang namanya tauhid bagi Mu'tazilah adalah nafyu as-sifat, yaitu menafikan sifat. Kalau masih menetapkan sifat berarti dia sudah menyekutukan Allah. Dia menetapkan ada ilah selain Allah. Ya, baik. Dan mereka pun apa namanya? Nah, mereka mengatakan kalau Allah ditetapkan sifat, maka kita sudah serupakan Allah dengan makhluknya. Dia berlebihan dalam menetapkan sifat, dalam mensucikan Allah. Nah, kita bantah mereka seperti kita bantah tadi kepada siapa? Jahmiyah. Bukankah Allah pula mempunyai nama seperti Ar-Rauf, Ar-Rahim, dan Allah sifati, Allah namakan Nabi Muhammad pula dengan Raufur Rahim, ya, sebagaimana ayat di surat At-Taubah. Nah,
Gimana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap kaum mukminin raufur rahim. Ya. Nah, berarti di sini kan jelas Allah tetapkan juga untuk Nabi Muhammad raufur rahim. Nah, kata mereka beda raufur rahimnya Allah dengan rauf rahimnya siapa? Makhluk. Nah, begitu juga kita tetapkan. Nah, demikian pula lah sifat-sifat Allah yang lain. Ketika kita tetapkan untuk Allah sifat-sifat, itu berbeda dengan sifat-sifat apa? Makhluk. Nah, kemudian kayak Maturidiyah, Kullabiyah, ya mereka menetapkan 6 sifat ya. Sedangkan Al-Asy'ariyah mereka menetapkan 7 sifat. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab tauhid. Masih kita di bab maja'a anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi shalihin. Bab dalil yang datang bahwa sebab kekufuran anak Adam manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Kita sampai di dalil yang keempat ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Jauhilah oleh kalian al-ghulu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai ada tambahan fiddin, iyyakum wal ghulu fiddin. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam agama. Ya, dalam agama dalam 4 hal. Apa tadi? Yang pertama, dalam hal akidah, yang kedua, ibadah, muamalah, dan akhlak. Baik. Yang pertama tadi dicontohkan dalam hal akidah adalah bagaimana hulunya mereka al-mu'attilah. Ya, istilah mereka adalah al-mu'attilah, mereka yang menafikan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka hulu dalam hal apa? Mensucikan Allah. Mereka hulu dalam mensucikan Allah. Orang-orang Maturidiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah, mereka menafikan sifat marah, sifat cinta, sifat ridha untuk Allah, sifat benci, sifat murka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, Allah mempunyai sifat marah, wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu lahum. Askhatallah, sukh yaitu murka, ghadab yaitu marah. Karihallahu in bi'atsahum. Allah mempunyai sifat membenci. Allah mempunyai sifat ridha, radhiyallahu anhum. Allah mempunyai sifat cinta, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka. Baik. Sifat-sifat ini semua mereka tolak. Ya. Karena apa? Ini sifat makhluk. Marah itu adalah mendidihnya darah dalam jantung. Ya. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifat marah, maka kita telah serupakan Allah dengan makhluknya. Berarti Allah punya darah, Allah punya pembuluh darah, Allah punya jantung. Ya, dan sifat cinta, sifat ridha, sifat rahmah, mereka nafikan ya, rahmah, sayang. Ya, Allah menyayangi, yarhamuhumullah. Itu mereka nafikan, mereka tolak. Kenapa? Itu sifat lemah. Sifat lemah, enggak boleh ada pada Allah. Sifat ridha, sifat cinta, itu hanya ada pada makhluk. Karena itu mereka menafikan sifat-sifat tersebut. Baik, jelas ini ya. Padahal Allah sendiri yang menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Allah, enggak boleh Allah tetapkan untuk dirimu sifat ini, sifat itu. Ini bentuk apa ya? Songong gitu kepada Allah. Apa sih? Terlalu lancang ya. Mereka ini terlalu lancang kepada Allah, terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka menafikan sifat-sifat, nama-nama yang Allah tetapkan untuk
dirinya. Coba Allah menetapkan banyak ayat, di banyak ayat. Rasulullah menetapkan di banyak hadis tentang nama-nama dan sifat-sifatnya itu. Kemudian mereka berani menolaknya. Ya, baik. Ini sifat melampaui batas. Al-Mu'attilah. Yang kedua adalah Al-Musyabbihah. Siapa itu mereka Al-Musyabbihah? Mereka yang berlebihan dalam menetapkan sifat Allah, berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat Allah, mengatakan bahwasanya sifat Allah itu seperti sifat manusia, ya. Al-Karramiyah, nama kelompok sekte sesatnya adalah Karramiyah. Allah itu seperti manusia. Allah seperti manusia. Tangan Allah seperti tangan manusia. Kaki Allah seperti kaki manusia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, entah ada sekte lain yang menyerupai mereka, berlebihan dalam menetapkan sifat Allah sehingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan Allah tidak seperti sesuatu apapun dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat sebagaimana ayat Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti sesuatu apapun. Ini membantah orang-orang musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya, bantahan untuk al-mu'attilah yang menafikan untuk Allah sifat-sifat dan nama-nama. Ya. Yang jelas sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Jangankan persamaan sifat Allah dengan sifat makhluk di mana? Hanya pada nama umum. Hanya pada nama umum. Ya. Sama namanya mata, tangan, atau marah, atau ridho. Tetapi hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk, hakikatnya 0,0001%-nya aja nggak ada. Persamaan, kemiripannya itu nggak ada. Ya. Nah, manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka seperti apa sifat Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Ya, manusia tidak bisa menjangkau dengan ilmu mereka seperti apa? Seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sifat Allah ya, jangankan sifat Allah. Apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang soleh di surga seperti kurma, delima, ya, kemudian apalagi yang ada di pisang, ya, itu semua persamaan hanya pada nama umum. Hanya pada nama umum, sama-sama namanya kurma, sama-sama namanya delima. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di surga apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah terbetik dalam hati manusia. Orang yang suka ngayal sekalipun, ya, yang suka berimajinasi sekalipun, tidak bisa mereka membayangkan seperti apa delima surga, kurma surga, nggak bisa. Ya, itu antara makhluk dengan makhluk, makhluk yang di dunia dengan makhluk yang ada di surga. Bagaimana antara makhluk dengan Rabbul makhluk? Ya, sama, ini kaki meja. Ada kaki, ya, ada kaki semut, ada kaki singa, ada kaki gajah, ada kaki mobil, ada kaki meja. Kaki meja coba macam-macam nih. Kaki meja, persamaan hanya pada nama kaki, sedangkan hakikat semuanya apa? Berbeda. Nah, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Persamaan hanya pada nama umum itu. Persamaan hanya pada nama umum, untuk hakikat sedikit pun tidak ada kemiripan. Ya, 0,01% nggak ada kemiripan. Nah, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang menghukumi para pelaku dosa besar, peminum khamr, pezina, pejudi, pelaku riba. Ada yang berlebihan dalam menghukumi mereka, yaitu siapa? Orang-orang Khawarij. Mereka menghukumi para pelaku dosa besar tersebut kafir, di dunia keluar dari Islam. Orang Mu'tazilah pun mereka berlebihan sampai mereka mengatakan dia tidak kafir, tidak pula muslim. Manzilah baina manzilatain. Satu
di antara dua kedudukan. Nggak muslim, nggak kafir. Dibilang muslim tidak, dibilang kafir pun tidak. Ini kata siapa? Mu'tazilah. Kata orang Khawarij tadi apa? Kafir. Tetapi mereka berdua mempunyai pendapat yang sama. Ketika mati, belum sempat bertobat, maka kekal abadi di neraka. Mu'tazilah, Khawarij menghukumi pelaku dosa besar. Minum, mabuk misalnya, mati tuh, overdosis misalnya. Nah, mereka ini dipastikan kekal abadi di neraka oleh siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, kalau untuk di dunia mereka kafir, kata Khawarij. Kata Mu'tazilah, manzilah baina manzilatain, tidak dia kafir, tidak dia muslim. Baik. Berbeda dengan Murji'ah. Ini lawannya Khawarij adalah Murji'ah. Murji'ah pakai hamzah ya, bukan Murji'ah, bukan Murji'ah. Itu pakai hamzah. Mereka bilang para pelaku dosa besar mereka muslim, mereka mukmin, bahkan iman mereka tetap setara dengan imannya Jibril, dengan imannya Abu Bakar. Ya, iman tidak bertambah, tidak berkurang, iman itu stabil. Enggak mempengaruhi iman seseorang, dia nggak sholat sekalipun, dia melakukan dosa besar sekalipun. Ya, yang penting, yang pertama nih, sekte Murji'ah yang pertama, Murji'ah Jahmiyah. Dia mengatakan yang penting yakini Allah itu ada dan dia adalah sesembahan kita. Nggak perlu diucapkan, nggak perlu dilakukan dengan anggota badan, duduk manis, mati, masuk surga. Enak banget nih ya, Murji'ah Jahmiyah nih. Ada Murji'ah Karramiyah. Apa Murji'ah Karramiyah? Dia mengatakan iman itu cukup ucapan dengan lisan. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, sekalipun enggak diyakini dengan hati. Sekalipun dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah, imannya tetap sempurna. Ya, ini mengerikan ini. Melazimkan orang munafik pun mukmin bagi mereka. Nah, yang kedua adalah Murji'ah al-fuqaha. Al-fuqaha yaitu sebagian ulama madhab Abi Hanifah. Nah, mereka mempunyai penyimpangan akidah dari sisi ini. Sebagiannya, mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan hati dan lisan saja, dan amal perbuatan tidak masuk dalam kategori iman. Dan ini dibantah oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Bisakah kita menyingkirkan gangguan dari jalan dengan hati atau dengan lisan? Haling karena batu. Kita bilang ke batu, bilang itu haling itu paling dengan apa? Dengan perbuatan tuh, dengan tangan kita atau dengan kaki kita, kan begitu. Ya, dan Rasulullah mengatakan itu bagian dari iman. Ya, baik. Ini Murji'ah namanya. Murji'ah. Ya, dia mengentengkan para pelaku dosa besar. Iman mad nahate cenah. Anda nggak perlu lagi, mau ingat ada satu kisah, cuman Anda nggak mau ceritakan lagi ya. Baik. Ini hulu yang kedua. Hulu yang ketiga adalah terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Nah, mereka orang-orang Syiah berlebihan terhadap keluarga Nabi SAW. Ya, mereka menyetarakan Ahlul Bait atau imam mereka yang 12 itu sama dengan para nabi dan para rasul, maksum. Ya. Kemudian saking berlebihannya mereka mengatakan bahwasanya Jibril salah menyampaikan wahyu, seharusnya diberikan kepada Ali malah diberikan kepada Muhammad. Ini kan berlebihan nih. Ya, sampai mereka pun sujud kepada Ali. Siapa? Pencetus Syiah, Ibn Saba al-Yahudi. Ya, dengan mengatakan anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami. Anta huwa, engkau adalah dia Allah. Huwallahu, qul huwallahu ahad, dia, engkau adalah dia itu. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Ya, baik. Ini berlebihan nih terhadap keluarga Nabi. Ya, untuk mencintai keluarga Nabi apa hukumnya? Wajib, bahkan lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Keluarga Nabi yang istiqomah, keluarga Nabi yang mereka berjalan di jalan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di jalan keluarga Nabi Abu Lahab. Abu Lahab keluarga Nabi bukan? Keluarga Nabi juga tuh Abu Lahab tuh. Ya. Tapi kita mencintai keluarga Nabi yang mereka istiqomah di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus nih, ini akidah Ahlussunnah, harus lebih kita cintai daripada keluarga kita sendiri. Mana dalilnya? Yang pertama Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada keluarga Nabi. Ini yang selalu dibaca oleh Umar ibn Abdul Aziz karena keluarga besar beliau mempunyai bid'ah lawan dari Syiah. Apa itu? Apa lawan Syiah? Tadi Syiah kan berlebihan terhadap keluarga Nabi. Lawannya itu adalah benci keluarga Nabi. Mau dia yang soleh atau yang benci kepada keluarga Nabi yang soleh, yang Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain dibenci itu. Apa nama bid'ahnya? Nasibiyah. Ya, Nasibiyah. Nah, keluarga besarnya ini pemahaman sebagian besar Umayyin. Ya. Baik. Karena itulah Umar bin Abdul Aziz membantah mereka di setiap akhir khutbah Jumatnya dengan membaca Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Tapi kebawa sampai sekarang ya enggak? Maksudnya khatib-khatib Jumat sampai sekarang masih juga baca ayat ini bukan dari Rasulullah SAW, itu dari Umar bin Abdul Aziz untuk membantah keluarganya yang menuntut, memaksa Umar bin Abdul Aziz untuk mencela keluarga Nabi di setiap khutbah Id, di setiap khutbah Jumat, tapi dibantah dengan dibacakan ayat surat An-Nahl ini. Ini ayat pertama. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat di penghujung umur beliau, as-salatu al-baiti, jagalah oleh kalian salat dan jagalah oleh kalian keluargaku. Jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian keluargaku. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fa walladhi nafsi biyadihi, la'al bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al-baiti." Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Itu kata Abu Bakar untuk mengamalkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi yang apa? Yang istiqomah, bukan yang kayak Abu Lahab ya, yang nyembah kuburan, yang tawaf di kuburan, yang berdoa kepada selain Allah, ya, yang seperti itu musyrikun. Nah, tadi yang Ahlussunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi, tetapi mereka tidak berlebihan dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bersolawat terus kita untuk keluarga Nabi kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Baik. Kemudian yang keempat adalah berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi ada kelompok yang dia menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lawan dari kelompok tersebut. Siapa mereka ini? Ya, yang mengentengkan, menyepelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ada yang tahu? Ya, orang-orang al-falasifah, orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal kalau sekarang ini. Orang-orang ahli filsafat dari sisi apa? Mereka mengatakan satu ahli filsafat itu lebih baik daripada 1000 nabi. Kenapa? Karena orang ahli filsafat dia mengetahui hikmah di balik semua syariat. Sedangkan nabi mereka hanya menyampaikan risalah saja, tidak tahu hikmah di balik syariat. Mereka menyepelekan nabi, mengentengkan nabi, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang liberal apalagi itu. Mereka mengatakan Muhammad hanyalah menafsirkan Al-Qur'an yang itu cocok ada di zamannya saja. Berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Jadi Al-Qur'an itu beda. Pemahaman yang seharusnya di zaman kita sekarang ini, tidak kita memahami Al-Qur'an seperti yang dipahami oleh Muhammad, mengentengkan. Ya, orang-orang liberal, kufar, mereka orang munafik, mereka itu. Nah, kemudian yang ada juga tadi juga yang berlebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ya sebagian ghulatus sufiyah, ghulatus sufiyah, sebagian ahlu tasawuf yang ekstrim. Mereka mengatakan wali itu lebih tinggi daripada nabi. Ya, lebih tinggi daripada nabi.
Nah, mereka mengatakan Nabi Khidir itu nabi atau wali. Itu dalilnya. Itu dalil yang mereka pakai. Dalil yang mereka pakai bahwasanya Nabi Khidir itu wali, bukan nabi. Nah, wali lebih tinggi daripada nabi. Kenapa? Nah, Nabi Musa saja diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada wali ini, kepada Nabi Khidir. Ya, baik. Dan Nabi Khidir yang rajih adalah beliau nabi. Gimana? Inama malam tasdi alaihi sabra. Sebelumnya apa? Kata Nabi Khidir menunjukkan beliau itu adalah nabi, ya. Baik. Wa ma fa'altuhu an amri. Itu bukan itu yang apa? Meladun. Ini juga satu diantaranya, ya, tadi yang dibacakan. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak lakukan itu atas perintahku, berarti atas wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan Khidir dari kami langsung ilmu itu. Jadi Allah langsung beri wahyu kepada Nabi Khidir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir adalah nabi. Nah, berarti ada 3, ada satu lagi malah. Nah, jadi dalil ahlu tasawuf, mereka yang mengatakan bahwasanya wali itu lebih tinggi daripada nabi. Ya, ini berlebihan juga mereka ini. Nah, terhadap wali, ya, sampai mengurangi atau merendahkan kenabian atau kerasulan. Kemudian yang berikutnya adalah berlebih-lebihan terhadap takdir. Berlebihan terhadap takdir. Siapa mereka itu? Al-Qadariyah. Yang pertama kali menafikan takdir. Menafikan takdir dulu. Ya. Mengatakan bahwasanya innal amra unuf. Amr, setiap urusan perkara itu adalah baru. Maksudnya Allah tidak tahu suatu peristiwa kecuali setelah terjadinya. Tidak ada penulisan di Lauhul Mahfuz, itu nggak ada. Ketetapan takdir itu nggak ada. Jadi mereka nggak pernah mengucapkan kalimat insya Allah. Nggak bilang insya Allah itu nggak ada. Ya, apabila Allah kehendaki nggak ada. Ya, karena manusia makhluk yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Itu Qadariyah, berlebih-lebihan dalam menafikan takdir. Ya, makhluk yang menciptakan takdir mereka sendiri. Ya, kita punya kehendak, kita bisa ke masjid, bisa kita ke tempat lain. Nah, mereka muncul di zaman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Pencetus pemikiran mereka ini adalah Ma'bad al-Juhani. Apa sebabnya? Yataqaffaruna al-ilm. Mereka ini berdalam dalam permasalahan ilmu. Luar biasa. Bagus kan mendalami ilmu agama, tapi tanpa bimbingan. Tidak dibimbing mereka ini dalam mendalami ilmu agama. Yataqaffaruna al-ilm wa yaqra'una al-Qur'an. Itu hadis pertama di Sahih Muslim. Ya, hadis pertama di Sahih Muslim bisa dilihat dalam Kitabul Iman. Ya, bagaimana pertama kali muncul pemikiran Qadariyah dari seorang bernama Ma'bad al-Juhani di Basrah. Ya, yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Mereka ini membaca Al-Qur'an, mereka ini mendalami ilmu agama. Ya, walakin yaquluna innal amra unuf. Tapi mereka mengatakan bahwasanya setiap peristiwa itu baru, nggak ada ketetapan takdirnya. Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza laqita haula'i fakhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Andaikan kalian berjumpa dengan mereka, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Andaikan mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Sami'tu abi yaqul, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itala alaina rajulun syadid sabat siap." Jadi bayal siap. Siapa? Hadis Jibril alaihi salatu wasallam. Datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat. Baik.
Nah, ini orang-orang Qadariyah. Mereka ini dikatakan Qadariyah. Ada lawannya. Apa lawannya? Jabriyah. Mereka yang berlebihan terhadap takdir. Manusia ini tidak punya kehendak, bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak punya kehendak. Ya, berlebihan terhadap takdir. Ya, nih, saya minum khamar ini udah takdir Allah. Kalau Allah nggak takdirkan saya minum khamar, nggak mungkin saya minum khamar nih. Berarti ini saya dicintai oleh Allah. Nah, mereka sesatnya karena tidak bisa membedakan keinginan Allah. Iradah Allah itu ada dua. Ada iradah asyariyah, ada iradah al-kauniyah. Iradah asyariyah adalah keinginan syar'i, keinginan syariat yang semuanya dicintai oleh Allah, tapi tidak semuanya diciptakan oleh Allah. Yang kedua, iradah al-kauniyah. Tidak semuanya dicintai oleh Allah, tetapi mesti terjadi. Ini dua iradah ini ada pada Allah. Terkadang Allah menggunakan kalimat arada itu untuk iradah syariah, ada iradah apa? Al-kauniyah. Ya, ada yang tergabung kedua-duanya. Ada iradah syariah, ada iradah al-kauniyah seperti imannya Abu Bakar. Ada yang hanya ada yang hanya iradah al-kauniyah tapi tidak ada iradah asyariyah seperti kufurnya Abu Thalib, ya. Kufurnya Abu Thalib itu iradah al-kauniyah tapi tidak ada di sana iradah asyariyah, ya. Kemudian tidak ada kedua-duanya, tidak Allah ciptakan dan tidak Allah inginkan secara syariat. Apa itu? Kufurnya Abu Bakar. Allah ciptakan nggak? Abu Bakar kafir? Tidak. Berarti tidak ada iradah al-kauniyah. Abu Bakar Allah inginkan kafir nggak? Enggak. Berarti tidak ada iradah asyariyah. Jelas ini? Kemudian yang kedua, tidak ada iradah al-kauniyah tetapi ada iradah asyariyah. Berarti kalau tidak ada iradah kauniyah berarti tidak diciptakan. Contohnya apa? Imannya Abu Thalib, imannya Abu Lahab. Ya, Allah ciptakan nggak? Tidak. Tapi Allah inginkan nggak sebenarnya dia itu beriman? Ya, sebagaimana Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun, berharap Fir'aun menerima nasihat Nabi Musa, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Ya, baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini jelas nih ya, ada Al-Jabriyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Nah, karena dan Ahlus Sunnah Allah berikan taufik kepada mereka bisa membedakan dua iradah Allah ini. Kalau Jabriyah mengatakan semua iradah Allah itu syariah. Semua iradah Allah itu syariah. Jadi ketika dia minum khamar tuh, ini karena Allah inginkan pada saya dan semua yang Allah inginkan kepada saya itu adalah apa? Kebaikan. Berkata orang-orang musyrikin, Allah nukilkan di surah An-Nahl, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Berkata orang-orang musyrik, andaikan Allah kehendaki, enggak mungkin kami menyembah selain Allah. Berarti apa? Ini Jabriyah, ada pemikiran Jabriyah pada kaum musyrikin. Karena kami menyembah selain Allah, itulah yang Allah inginkan kepada kami dan itu pula lah yang Allah cintai dari kami. Padahal tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah cintai. Jelas itu? Nah, dan ada beberapa lagi ya, sampai terhadap para sahabat, berlebihan terhadap para sahabat. Ya, orang-orang Syiah mereka itu kalau mencintai keluarga Nabi maka harus membenci para sahabat Nabi. Ya, seperti pemikiran orang Kristen sama. Kalau meyakini Nabi Isa sebagai kalau Nabi Isa sebagai nabi itu harus mengkufuri kenabian Muhammad. Ya, sebagai Tuhan, sebagai nabi. Kalau kita meyakini Nabi Isa sebagai nabi, Rasulullah pun sebagai nabi. Kita mencintai keluarga Nabi, kita pula mencintai sahabat-sahabat Nabi. Nah, orang Syiah kayak gitu mereka pemikirannya. Kalau kamu membela keluarga Nabi, berarti kamu harus membenci sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Ya, yang enggak mereka kafirkan hanya 3 sahabat. Siapa itu? Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Hanya 3 sahabat ini saja. Baik. Ya. Ini baru dalam akidah. Ini secara baru dalam akidah. Yang kedua dalam hal apa? Yang kedua dalam hal ibadah. Ada sebagian sahabat Nabi juga mau berlebih-lebihan dalam ibadah.
saya tidak akan menikah. Karena kalau nikah kan ya harus cari nafkah, ya banyak waktu untuk keluarga, sedangkan padahal itu semua ibadah ya, untuk cari nafkah adalah ibadah, dia bercengkrama dengan anak istri adalah ibadah. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini orang soleh, selalu tajdidun niyah, selalu memperbaharui apa? Niat. Dia pergi ke tempat kerja, dia perbarui niatnya. Ini karena Allah, ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nafkah anak istri. Ketika dia memberikan jajanan untuk anaknya, dia isi bensin sekalipun. Kalau dia tajdid dunia, dia memperbaharui terus niat dia, semua itu adalah apa? Ibadah. Kalau nggak ada niat, tidak menjadikan itu sebagai ibadah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Rasulullah SAW, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Tidaklah engkau suapkan, tidaklah engkau sedekahkan apapun kepada keluargamu yang kau harapkan di sana wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala dengan itu. Sampai yang kau suapkan untuk istrimu. Kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ketika kalian mendatangi istri kalian sendiri pun adalah sedekah. Ya Rasulullah, ayaqdi ahaduna syahwatahu falahu ajr. Ya Rasulullah, apakah ketika seorang di antara kami dia melampiaskan syahwatnya pun dapat berpahala? Bagaimana kalau seandainya dia letakkan dalam yang haram? Bukankah itu mendapatkan dosa? Kata Rasulullah SAW, ya, apabila dia letakkan pada yang halal, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Tapi itu kata Rasulullah SAW. Dalam hal yang demikian pun seseorang bisa mendapatkan apa? Pahala. Ibadah. Ya, baik. Nah, ada sebagian sahabat Nabi, saya tidak mau untuk menikah. Jadi mau fokus ibadah. Saya mau puasa tiap hari. Saya mau sholat tahajud dari awal malam sampai akhir malam. Saya tidak mau tidur di atas kasur. Saya tidak mau makan daging. Ini diucapkan nih. Kalian yang mengatakan demikian. Iya ya Rasulullah. Wallahi inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku yang paling bertakwanya di antara kalian pada Allah. Aku yang paling takutnya pula pada Allah di antara kalian. Aku menikahi para wanita. Aku kadang puasa, kadang tidak. Aku tidur, kemudian aku sholat tahajud juga. Kemudian makan daging dan yang lainnya. Taib. Maksudnya di sini berlebihan dalam hal ibadah, ya. Berlebihan dalam hal ibadah. Taib. Ada sebagian orang zikir aja terus, baca Quran aja terus, sholat aja terus. Dia tidak mencari nafkah untuk anak istrinya. Nah, yang seperti ini berlebihan. Tidak boleh. Ya, berlebihan dalam ibadah hukumnya haram. Ya, contohnya juga seperti siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dikunjungilah saudaranya tersebut. Ya, kemudian melihat Ummu Dzar, Abu Dzar ya, Ummu Dzar, istri dari Abu Dzar. Bukan Abu Dzar, Abu Darda, Abu Darda. Hafal. Kalau Abu Dzar beda lagi tuh berlebihannya. Ya, beliau tidak boleh nyimpan uang. Ya, beliau tidak boleh nyimpan uang, Abu Dzar. Bahkan beliau keras sekali dalam mempunyai pendapat ini, keras sekali mengingkari para sahabat yang masih menyimpan uang. Ya, jadi nggak boleh ada uang lebih dari 3 hari. Sampai beliau pergi di Robadah namanya, kemah di sana dengan istrinya sampai beliau meninggal di sana. Kalau Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, melihat Ummu Darda pakaiannya lusuh, nggak menarik, kayak seperti nggak menarik suami. Nah, kenapa Ummu Darda kok seperti ini? Saudaramu Abu Darda nggak ada keinginan untuk dunia sedikit pun. Ya, kemudian ya bagaimana? Siang hari puasa setiap hari, malam hari sholat tahajud. Kemudian ini saudara, saya mau nginap di sini. Bilang ke Abu Darda, saya mau nginap di rumahmu ini. Baru awal malam, ya, baru mau tidur sebentar, Abu Darda udah mau sholat tahajud nih. Enggak, tidur dulu. Ini rumah ini hebat nih ya, tabung kayak gini ya. Ya, kemudian baru berapa
waktu udah berdiri lagi Abu Darda mau sholat, tahan lagi, enggak, tidur dulu. Ya, terus sampai sepertiga malam. Nah, sekarang waktunya untuk sholat. Ya, kemudian pas sore hari atau siang hari disajikan makanan oleh Abu Darda, saya tidak akan makan kecuali engkau pun ikut makan. Jadi batalkan puasamu itu. Kata Salman Al-Farisi. Dan berkata Salman, Inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak darimu. Tubuhmu mempunyai hak darimu. Keluargamu mempunyai hak darimu. Fa'addi kulladzi haqqin haqqahu. Maka tunaikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Ya, kemudian dilaporkan oleh Abu Darda ucapan Salman tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Salman tadi kayak gini. Shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Nah, jadi ini berlebihan dalam hal ibadah, hukumnya tidak boleh. Baik. Yang ketiga adalah berlebihan dalam hal muamalah. Ya. Nah, dalam hal muamalah seperti misalnya kita makan, minum, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, jangan kalian berlebihan, apalagi jangan tabdzir, ya. Nah, seperti itu. Contoh kemudian akhlak, ya. Dalam akhlak demikian pula, seseorang jangan sampai dia mempunyai sifat malu yang malu iman. Rasulullah SAW mengatakan al-haya' minal iman. Al-haya' syubatun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Ketika ada seorang Ansor menasihati saudaranya, jangan malu, kata Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya' minal iman. Biarkan dia malu. Sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Tapi kalau seandainya malu tersebut membuat dia nggak mau ke masjid, sampai dia nggak mau pakai pakaian syar'i, sampai nggak mau pakai jilbab, karena malu. Malu seperti itu, malu nggak mau pakai jenggot, nggak malu. Nah, seperti ini apa? Ya, seperti ini tercela nih, akhlak yang tercela. Kemudian Umar bin Khattab melihat ada seseorang yang dia jalannya sambil merunduk terus ya, kayak ruku seperti itu, ditendang oleh Umar bin Khattab. Ya, bukan seperti itu tawadhu, bukan seperti itu rendah hati. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau datang ke sahabat-sahabat beliau, ada sebagian sahabat beliau berdiri mau menyambut Nabi SAW, itu kelihatan, kata Anas berbalik, kelihatan dari wajah Nabi itu nggak suka. Udah duduk aja, nggak usah berdiri seperti itu. Nah, ini akhlak yang berlebihan. Baik, kita akhiri satu hadis lagi. Wali Muslim bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, ya. Binasalah orang yang berdalam-dalam, maksudnya itu yang melampaui batas. Ya, seperti orang-orang Khawarij. Ya, mereka baca Qur'annya luar biasa, salatnya, puasanya. Sampai Rasulullah mengatakan tahqiruna salatakum ala salatihim. Kalian merasa kecil salat kalian kalau kalian melihat salat mereka, puasa kalian kalau kalian melihat puasa mereka, bacaan Quran kalian seperti baca Quran mereka. Mereka itu luar biasa salatnya, ibadahnya, ya, daripada para sahabat. Itu kata Rasulullah SAW. Walakin la yujawiz daraqiyahum. Tetapi bacaan Quran mereka tidak melampaui tenggorokan mereka, ya, hanya sampai tenggorokan aja, nggak masuk ke dalam hati, nggak mereka tadabburi, nggak mereka pahami. At-tanattu' yaitu berlebihan. Tanattu' itu berlebihan atau mendalami sesuatu. Kayak tadi orang-orang Qadariyah, yataqaffaruna al-ilm, mereka berdalam-dalam dalam ilmu agama, tapi nggak ada bimbingan. Kata Rasulullah SAW, bukan kata Rasulullah SAW, kata mereka para ulama, min a'dhamil baliyah tasahhuf as-sahafiyah, termasuk dari bala yang bencana yang termasuk dari bencana besar adalah orang belajar otodidak, orang belajar sendiri. Ya, Abdullah bin Abbas ketika mendatangi Khawarij di Haraura, mereka yang tadi dibilang puasanya, sholatnya, kata beliau, aku datang dari sahabat Nabi SAW yang tidak ada satupun sahabat Nabi di kelompok kalian ini. Menunjukkan apa? Kalian ini sesat. Mereka Al-Quran, mereka sunnah Nabi, mereka inil hukmu illa lillah, mereka memperjuangkan hukum Allah. Ya, mereka jago bahasa Arab, tapi nggak cukup untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hanya sekedar modal bahasa Arab. Itulah Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, saya datang dari
kelompok Nabi Muhammad sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang nggak ada satupun itu dari kalangan mereka, dari kalangan nggak ada satupun dari kalangan kalian, sahabat-sahabat Nabi SAW. Maksudnya kalian udah jelas sesat. Ya, kalian memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman kalian sendiri, bukan menurut pemahaman para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh untuk seorang dia berdalam-dalam dalam ilmu agama kalau sesuai dengan bimbingan ya para ulama-ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Silakan. Alhamdulillah ya selesai bab kita. Insyaallah kita masuk bab yang berikutnya, at-taghlib fi man abadallah inda qabr rajulin salih, bab ancaman atau peringatan keras terhadap mereka yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Bagaimana yang menyembah orang soleh. Ya, cukup ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.